Dan inilah film Car 3 2017. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah balapan mobil. Terlihat seorang pembalap bernama Lightning McQueen yang merupakan pembalap terkenal. McQueen sendiri memiliki dua orang rival bernama Carl Weathers dan Bobby Swift, di mana mereka sebenarnya merupakan sahabat yang sering bersaing di lintasan balap. Sampai suatu hari, ketika tengah asik balapan, muncul sesosok mobil baru yang dengan mudah membalap McQueen dan menjadi juara pertama. Namanya adalah Jackson Storm, seorang pembalap pemula. Melihat kemenangan Storm, McQueen pun berniat untuk mengucapkan selamat padanya. Namun Storm dengan sombongnya malah mengejek McQueen. Scene lalu berpindah memperlihatkan seorang pembawa berita bernama Chick Hicks, di mana dia adalah mantan pembalap yang dulu pernah berhasil mengalahkan McQueen dan menjadi juara dalam kejuaraan Piston Cup. Dalam membawakan berita, dia ditemani seorang analisis statistik bernama Natalie Certain yang menjelaskan bahwa Storm merupakan salah satu pembalap dari generasi berikutnya, di mana dia dirancang dengan perhitungan yang tepat sehingga dapat mencapai kecepatan tinggi. Selain itu, dia juga berlatih dengan alat-alat canggih, salah satunya adalah mesin simulasi balap. Kehadiran Storm langsung mengubah kehidupan McQueen sebagai pembalap terkenal. Dia selalu berhasil mengalahkan McQueen dengan mudah dan menjadi juara sebanyak 9 kali berturut-turut. Hal itu membuat Storm menjadi perbincangan media. Banyak pembalap baru juga mulai bermunculan menggantikan para pembalap jadul. Yang pastinya, hal itu semakin membuat McQueen menjadi terbelakang. Belum lagi, kedua temannya yaitu Carl dan Bobby juga dipensiunkan dan digantikan dengan mobil generasi baru. Meski begitu, McQueen menolak untuk pensiun dan tetap mengikuti balapan. Sampai tibalah perlombaan akhir musim. Ketika balapan dimulai, McQueen secara perlahan berusaha membalap setiap pembalap dan mulai menyusul Storm. Namun, sekuat apapun McQueen mencoba, Storm selalu berhasil membalapnya dengan mudah. Melihat itu, McQueen memaksakan kecepatannya untuk berusaha membalap Storm. Namun dia malah mengalami kecelakaan. Karena kejadian itu, McQueen pun dipulangkan ke Radiator Springs. Dia meratapi nasib karirnya yang akan segera berakhir. McQueen juga menonton beberapa film mengenai seorang pembalap bernama Hudson Hornet atau sering disebut Doc Hudson, pelatihnya dulu dan juga seorang mantan pembalap legendaris. Di film itu, terlihat Doc yang mengalami kecelakaan sama seperti McQueen. Hal itu membuat Doc dipensiunkan dan membuatnya sedih. Tak lama, McQueen didatangi oleh Sally. Dia menyemangati McQueen dan memberi saran pada McQueen untuk berlatih dengan cara yang baru dan tidak takut pada kegagalan. Mendengar itu, McQueen pun mendapat ide. Dia menelepon sponsornya dari tim Rush East bernama Rusty dan Dusty. McQueen menanyakan cara latihan yang efektif untuk bisa menandingi kecepatan Storm. Mendengar itu, Rusty dan Dusty lalu mengabarkan pada McQueen mengenai pusat pelatihan Rush East yang baru, di mana di sana terdapat berbagai alat pelatihan canggih yang digunakan para pembalap generasi baru saat ini. Mendengar kabar itu, McQueen pun bersemangat. Setelah memperbaiki penampilannya, dia segera pergi ke lokasi pusat pelatihan Rush East bersama timnya. Setelah menempuh jarak yang panjang, McQueen pun tiba di pusat pelatihan. Terlihat Dusty dan Rusty yang sudah menunggu McQueen di sana. Keduanya lalu menjelaskan bahwa mereka telah menjual Rush East pada seseorang supaya mereka bisa membangun pusat pelatihan itu. Mendengar itu, McQueen pun terkejut. Namun Dusty dan Rusty menjawab
bahwa itu semua mereka lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk McQueen. Sebelum keduanya pergi, McQueen mengucapkan terima kasih atas segala yang telah mereka lakukan selama menjadi sponsor McQueen. Tak lama, datang seseorang bernama Sterling yang merupakan pemilik Rush East saat ini, sekaligus menjadi sponsor McQueen. Dia mengajak McQueen untuk jalan-jalan. McQueen lalu diubah penampilannya menjadi lebih modern. Mereka lalu berkeliling ke ruang pelatihan yang penuh dengan alat canggih. Namun hanya satu yang berhasil menarik perhatian McQueen, yaitu mesin simulasi balap. Sterling berkata bahwa mesin simulasi itu merupakan model terbaru berharga jutaan dolar yang bahkan tidak dimiliki oleh Storm. Terlihat seseorang tengah mencoba mesin simulasi. Dia bernama Cruz Ramirez yang ternyata merupakan pelatih di sana. Melihat kehadiran McQueen, Cruz segera mengajak McQueen untuk berlatih tahap dasar, mulai dari peregangan, melaju di treadmill, dan lain-lain. Namun McQueen terlihat tidak menikmati proses itu dan berencana skip untuk langsung mencoba mesin simulasi. Meski awalnya dilarang oleh Cruz, McQueen yang tetap memaksa akhirnya mencoba mesin itu. I don't see the flag. This hard, should it? Namun karena belum terbiasa, McQueen terlihat kesulitan mengendalikan mesin simulasi. Dan akibatnya, dia terlempar menabrak layar dan menghancurkan mesin itu. Hal itu pastinya tidak bagus, karena Sterling pasti akan marah pada McQueen. McQueen pun dipanggil menemui Sterling. Sterling menyarankan McQueen untuk pensiun, namun McQueen menolaknya. Dia masih ingin berlomba pada musim ini. McQueen berjanji akan memenangkan kejuaraan musim ini dan dia akan berlatih sangat keras. Untungnya, Sterling menyetujuinya. Namun untuk mengurangi risiko, Sterling pun menyuruh Cruz untuk membantu proses pelatihan McQueen. Bersama Cruz, McQueen dan tim pun pergi ke pantai. Cruz membawa sebuah treadmill portable untuk mengukur kecepatan McQueen. Namun McQueen menolak dan lebih memilih melaju di pasir pantai. Maka dari itu, Cruz menggunakan alat pengukur kecepatan pada dirinya dan akan mengikuti McQueen untuk mengetahui kecepatannya. Namun karena itu adalah pertama kalinya Cruz melaju di lintasan pasir, Cruz pun mengalami kesulitan. Out of range. Sorry. Go. And go. Sorry. Melihat itu, McQueen pun terpaksa mengajari Cruz secara perlahan cara melaju di lintasan pasir. Sampai akhirnya, Cruz berhasil melewati lintasan itu dan mengukur kecepatan McQueen. Sayangnya, kecepatan maksimal McQueen masih jauh lebih lambat daripada Storm. Merasa latihan mereka sia-sia, mereka memilih untuk pergi. Namun McQueen tanpa sengaja melihat sebuah papan yang menunjukkan sebuah lokasi balap bernama Thunder Hollow. Teringat bahwa Doc pernah berlatih di Thunder Hollow, mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Untuk menyembunyikan identitas, McQueen pun mandi lumpur terlebih dahulu. Dan setelahnya, mereka masuk ke sirkuit balapan. Namun saat perlombaan akan dimulai, ya, ternyata itu bukanlah perlombaan biasa, melainkan sebuah perlombaan tanpa aturan, di mana semua pembalap diharuskan bertarung satu sama lain sampai hanya tersisa satu pembalap yang bertahan. Dalam perlombaan itu, terdapat seorang juara bertahan bernama Fritter, sebuah bus sekolah ganas yang siap membantai semua musuhnya. Perlombaan pun dimulai. Untungnya, McQueen dan Cruz berhasil selamat dan Cruz dianggap sebagai pemenang perlombaan itu. Namun tak lama setelahnya, McQueen terkena semburan air yang membuatnya mandi malam-malam. Akibatnya,
identitas asli McQueen pun terbongkar. Di perjalanan, McQueen terlihat marah pada Cruz karena pelatihannya selama ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Dia juga berkata bahwa Cruz tidak akan mengerti posisinya saat ini karena Cruz bukanlah seorang pembalap. Mendengar itu membuat Cruz kesal dan memilih untuk keluar. Sebelum pergi, Cruz sedikit curhat mengenai dirinya yang sangat ingin menjadi pembalap, namun dirinya sendiri tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menjadi seorang pembalap. Perkataan Cruz barusan membuat McQueen merasa bersalah. Malamnya, McQueen pun mencoba menenangkan pikirannya dengan menelepon sahabatnya, Mater. Dia sedikit curhat mengenai penurunan yang dia alami saat ini. McQueen berharap dia bisa berbicara dengan Doc untuk meminta saran. Dengan polosnya, Mater berkata bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Doc, kecuali seseorang yang mengajarinya. Mendengar itu, McQueen pun mendapat ide untuk menemui mobil yang menjadi sosok guru bagi Doc, yaitu Smokey, yang tinggal di Thomasville. Sebelumnya, dia memutuskan untuk membujuk Cruz dengan sebuah tarian dan ucapan permintaan maaf, supaya Cruz mau kembali membantu McQueen. Akhirnya, mereka segera pergi menuju Thomasville. Dalam perjalanan, mereka melewati sirkuit balapan yang dulu pernah menjadi lokasi balapan Doc. Melihat itu, McQueen memutuskan untuk turun sebentar dan mencoba balapan santai di sirkuit itu bersama Cruz. Namun tiba-tiba, laju mereka dihentikan oleh seseorang yang ternyata adalah Smokey. Smokey yang mengira bahwa mereka datang untuk minuman, lalu mengajak mereka ke sebuah bar. Di sanalah McQueen dan Cruz bertemu dengan beberapa pembalap legendaris yang menjadi teman Doc zaman dahulu. Mereka menceritakan masa-masa lalu ketika Doc masih menjadi seorang pembalap tercepat. Saking cepat dan profesionalnya, Doc bahkan bisa mengalahkan pembalap baru waktu itu yang merupakan mobil generasi berikutnya. Rekannya berkata bahwa memang Doc sangat mencintai balapan. Mendengar itu, McQueen pun berkata bahwa dia berharap bisa melihat Doc sebahagia itu. Mendengar perkataan McQueen itu, Smokey pun mulai bercerita. Memang, ketika Doc mengalami kecelakaan dan dipensiunkan, Doc seperti kehilangan semangat untuk hidup. Dia mengasingkan diri ke Radiator Spring dan tidak mau mengirimkan surat ke teman-temannya. Sampai suatu ketika, Doc mengirimkan banyak surat yang semuanya berisikan tentang McQueen. Smokey menjelaskan bahwa mendidik McQueen adalah hal terbaik yang pernah Doc lakukan. Menyadari hal itu, McQueen pun mulai bersemangat kembali. Dengan dididik Smokey, McQueen pun mulai berlatih keras. Untuk menambah motivasi McQueen, Cruz lalu didandani seperti Storm. Setelahnya, McQueen diharuskan melakukan balapan dengan Cruz untuk mengukur kecepatannya. Jika McQueen berhasil membalap Cruz, maka dia sudah siap. Merasa bahwa McQueen masih butuh berlatih, Smokey pun mulai melatih McQueen dengan berbagai cara. Sampai suatu malam, McQueen diajak untuk balapan di sebuah hutan tanpa penerangan. Paginya, sebelum berangkat ke Florida untuk perlombaan, McQueen pun melakukan balapan lagi dengan Cruz untuk mengukur kecepatannya. Awalnya, McQueen sempat berhasil membalap Cruz. Namun sayangnya,
McQueen masih belum bisa mempertahankan posisinya dan tetap berhasil dibalap oleh Cruz. Hal itu membuat McQueen sedikit down. Namun karena harus mengikuti perlombaan, McQueen segera pergi ke Florida. Sesampainya di sana, McQueen bertemu dengan teman-temannya dari Radiator Spring yang memberikan dukungan padanya. Smokey juga berada di sana untuk menjadi kepala tim McQueen. Dan setelah para pembalap dikumpulkan ke sirkuit, perlombaan pun dimulai. Pada 50 putaran pertama, McQueen berhasil menjadi urutan 10 besar. Cruz yang sedari tadi melihat perlombaan itu, tiba-tiba didatangi oleh Sterling yang menyuruhnya untuk kembali bekerja. Sterling juga mengingatkan bahwa Cruz bukanlah seorang pembalap. Perkataan itu didengar oleh McQueen dan membuatnya mulai merenung. Namun tiba-tiba terjadi kecelakaan di sirkuit balapan. Dengan bekal ilmu yang diberikan Smokey, McQueen berhasil melewati area kecelakaan itu. Setelahnya, McQueen meminta pada Smokey untuk memanggil Cruz kembali. McQueen berencana untuk bertukar dengan Cruz sebagai pembalapnya. Hal itu McQueen lakukan karena dia ingin memberikan kesempatan pada Cruz untuk menjadi seorang pembalap, hal yang sangat Cruz dambakan. Meski Sterling menolak keputusan itu, Cruz tetap berangkat melanjutkan perlombaan. Dan karena masih pemula, Cruz pun diserang kepanikan. Smokey mencoba menenangkan Cruz sambil dibantu oleh McQueen. Namun karena ribet, Smokey menyuruh McQueen untuk menggantikannya sebagai kepala kru. Dengan bimbingan McQueen, Cruz pun mulai bisa stabil dan mulai menyusul para pembalap lain. Menyadari bahwa ada pembalap yang mulai menyusulnya, Storm lalu menurunkan kecepatan dan menghampiri Cruz. Dia menyerang mental Cruz dengan berkata bahwa Cruz tidak layak berada di perlombaan itu. Perkataan itu membuat Cruz termenung dan melambat. McQueen lalu mengembalikan semangat Cruz dengan berkata bahwa sebenarnya Storm melakukan hal itu karena dia takut pada Cruz. Dia juga meyakinkan Cruz dengan berkata bahwa Cruz memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang pembalap. Karena dukungan itu, Cruz pun mulai bersemangat lagi. Dia berhasil berada di posisi kedua, tepat berada di belakang Storm. Hal itu membuat Storm sedikit panik dan marah. Belum lagi, itu adalah putaran terakhir. Ketika Cruz akan membalap Storm, Storm tiba-tiba menabrakkan Cruz ke dinding. Namun dengan tekad yang kuat, Cruz pun berhasil melakukan hal tak terduga. Kemenangan itu membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Cruz yang terlihat sangat senang. Sterling tiba-tiba datang dan akan merekrut Cruz menjadi pembalap baru di tim Rush East. Namun Cruz menolak dan lebih memilih bergabung dengan tim Dinoco. Sedangkan McQueen yang akan dipensiunkan tiba-tiba mendapati fakta bahwa dia juga memenangkan perlombaan itu. Karena dialah yang memulai perlombaan sebelum Cruz menggantikannya, sehingga McQueen boleh menentukan kapan dia akan pensiun. Beberapa saat setelah kejadian itu, di Radiator Spring terlihat Cruz yang akan balapan dengan McQueen. Terlihat mereka menggunakan penampilan baru. Cruz dengan kostum Dinoco, sedangkan McQueen yang mengubah warna catnya menjadi seperti Doc Hudson dan akan melanjutkan karirnya sebagai kepala kru Cruz. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Cars 3 2017. Kalau kalian tadi sadar, suaraku itu agak berubah ya. Ya soalnya aku lagi pilek guys, sorry ya. Menurutku tentang film ini, meski film ini udah ada cukup lama, aku masih sering nontonin film ini. Serius dah, dari segi visual dan cerita, ini film bagus banget. Ceritanya rapi dan tetap enak buat ditonton sambil nyantai. Intinya keren dah. Tapi menurut kalian, gimana tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar.
Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.